Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak Sindiran Show. Ya, tentunya tetap kami selalu berharap ya ada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, langsung kita bacakan sebuah informasi dari siwu.com yang ditulis oleh Nafis yang berjudul ada JK di balik pencitraan Anies Baswedan. Aduh. Sudah menjadi rahasia umum jika JK dekat dengan Anies Baswedan. Ingatlah bahwa JK adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI kepada parpol dalam Pilkada DKI 2017 silam. Dan ini juga sudah diakui oleh JK sendiri. Dan kita semua juga sudah menjadi saksi sejarah jika dalam Pilgub 2017 lalu dipenuhi dengan politisasi ayat dan mayat, sehingga tidak heran jika Pilgub DKI tersebut merupakan pilgub terburuk sepanjang sejarah. Lalu pernahkah kita berpikir sejenak kenapa politisasi ayat dan mayat bebas di masa kampanye tersebut? Bahkan ada masjid yang secara terang-terangan menempelkan spanduk menolak mensalatkan jenazah pendukung Ahok yang dikatakan sebagai penista agama oleh mereka. Jadi ingat jika JK adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia periode 2017-2020 dan Anies Baswedan adalah salah satu anggota majelis pakarnya. Jadi apakah ini sebuah kebetulan? Ada yang tahu benang merah antara JK, Anies Baswedan dan Formula E? Anies Baswedan sudah menyetor 360 miliar uang rakyat DKI Jakarta untuk balapan Formula E, dan Sekda DKI Saifullah Sesumbar dengan mengatakan jika balapan Formula E di Monas agar Indonesia terkenal di dunia hingga akhirat. Ya ngapain tanggung-tanggung terkenal di dunia dan akhirat, ya kan kita bisa percaya setelah ada dunia ada akhirat, kata Saifullah. Lalu apa benang merah kegiatan Formula E tersebut dengan JK? Karena orang-orang di lingkaran JK terlibat sebagai panitia lomba Formula E tersebut. Siapa sajakah orang JK terkait Formula E? Ada nama Sadikin Aksa yang merupakan putra Aksa Mahfud yang merupakan kakak ipar JK. Ada juga nama Husain Abdullah jubir JK saat masih jadi wapres yang didapuk sebagai penasihat panitia Formula E bidang komunikasi. Bahkan Direktur Utama PT Jack Pro Dwi Wahyudi juga sudah mengakui tentang orang-orang JK yang terlibat di Formula E. Anies Baswedan juga kerap melakukan komunikasi dengan JK meskipun topiknya bukan soal Formula E. Terakhir kami berbicara per telepon soal Museum Rasulullah, kata Anies. Jadi sudah kelihatan bagaimana keuntungan Anies Baswedan dan JK terkait Formula E. Nama Anies Baswedan akan semakin terkenal di dunia, bahkan di akhirat, kata Sekda DKI jika Formula E ini berhasil dilaksanakan di Jakarta dan orang-orang JK sukses karena terlibat sebagai panitianya. JK Alis dan Museum Rasulullah. Dan mari kita perhatikan lagi pengakuan komunikasi Anies Baswedan dengan JK. Terakhir kami berbicara per telepon soal Museum Rasulullah, kata Anies. Ini sangat menarik karena ada kaitannya dengan situasi politik saat ini, khususnya terkait reklamasi yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Ada yang masih ingat berita tentang Museum Rasulullah di akhir 2019 yang lalu. September 2011, Dewan Masjid Indonesia melakukan kerjasama dengan Liga Muslim Dunia dan Yayasan Wakaf As-Salam untuk membangun museum sejarah Nabi terbesar di dunia. Museum Rasulullah tersebut akan dibangun di dekat lahan Universitas Indonesia Islam Cimanggis, Depok. Dan pada Desember 2019 lahan yang untuk bangunan masjid juga sudah disiapkan di Cimanggis, Depok, dan katanya segera dimulai. Tahun 2020 ini tiba-tiba muncul berita dengan judul Anies Baswedan dan JK meletakkan batu pertama pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Ancol. Apakah rakyat Indonesia bisa melihat ada yang aneh dengan pembangunan Museum Rasulullah itu dijadikan judul Museum Islam oleh Detik tersebut? Pada artikel Detik lain disebutkan jika museum yang akan dibangun di lahan reklamasi Ancol tersebut sebelumnya akan dibangun di Cimanggis, Depok. Dalam media nasional lain yang juga secara tegas disebutkan jika museum tersebut lokasi pembangunannya dipindahkan dari Cimanggis ke Ancol.
Pertanyaannya, kenapa pembangunan Masjid Rasulullah yang semula rencana dibangun di Cimanggis sekarang pindah ke Ancol? Jika alasan pemindahan bangunan tersebut karena lahan di Depok terdapat banyak pemukiman warga, apakah sebelumnya tidak pernah dipikirkan hal itu? Masih banyak tempat luas di Indonesia, tapi kenapa pembangunan tersebut harus di lahan reklamasi Ancol? Apakah ini untuk mengalihkan isu reklamasi yang dilanggar oleh Anies Baswedan? Jadi pembangunan Museum Rasulullah di lahan reklamasi Ancol ini sengaja dibesar-besarkan untuk menutupi fakta jika Anies Baswedan pernah janji tolak reklamasi saat kampanye dan Anies Baswedan dicitrakan peduli amat. Bahkan Anies Baswedan berani mengatakan jika izin reklamasi tersebut tidak melanggar janji kampanye. Serius, Anies tidak melanggar janji kampanye terkait reklamasi. Aduh. Video jelas memperlihatkan Anies mengatakan menolak reklamasi saat kampanye dulu. Dan sekarang tanpa rasa malu atau mungkin tidak tahu malu, Anies Baswedan mengatakan dia tidak pernah mengatakan tolak reklamasi. Aduh. Lalu bagaimana kepingan sejarah di atas jika dirangkai menjadi sebuah fakta? JK adalah Ketua Umum Dewan Pembina Masjid Indonesia dan JK adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Anak buah Anies mengatakan formula E dilakukan di Jakarta agar Indonesia terkenal di dunia dan akhirat dengan beberapa orang-orang JK menjadi panitianya. Museum Rasulullah dulu mau dibangun di Cimanggis, tetapi sekarang malah pindah ke lahan reklamasi. Dan Anies Baswedan mengatakan dia tidak pernah menolak reklamasi. Apakah semua ini adalah sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilainya sendiri tentang apa dan siapa sebenarnya Anies Baswedan dan JK ini. Wassalam, demikian ditulis oleh Nafis dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan
Mereka